Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah da'im al-ifdal al-azim al-nawal al-mun'im bila misal وهو المبدع بلا زوال والذي جوده دائم ولم يزل هضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال سيدنا محمد وعلى آله خير صحبه والآل. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terucap terhadap dua bibir yang sangat hina ini kecuali syukur terhadap Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar diberikan kepada kita yang hadir, diberikan kepada kita yang hadir di majlis pada kajian subuh ini. Alhamdulillah, nikmat banyak sekali, nikmat yang kita tidak sadari. Nikmat bahkan itu nikmat terbesar, akan tapi lewat terhadap hidup-hidup kita, akan tapi kita tidak menyadari nikmat tersebut. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat iman, bisa beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, bisa beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling nikmatnya iman. Itu paling nikmatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam. Betapa banyak orang yang dapat iman. Betapa banyak orang di luar sana, mereka mungkin cerdasan mereka daripada kita. Mungkin mereka ada yang profesor. Mungkin mereka mengetahui ilmu-ilmu yang tinggi. Tapi mereka kebanyakan Tuhannya mungkin ada yang hewan. Tapi mungkin mereka menyembah yang tidak wajarnya disembah. Tapi alhamdulillah kita yang hadir di sini, muslimin dan muslimat yang hadir di sini, walaupun kita nggak pintar-pintar amat, ya, walaupun kita begini-begini aja, tapi kita diberikan nikmat yang paling besar. Apa? Iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam, percaya sama Allah, Tuhan kita Allah. Mereka ilmuwan mungkin, mereka profesor mungkin, tapi Tuhannya sapi, Tuhannya gajah, macam-macam. Alhamdulillah, nikmat paling besar kita diberikan kesempatan untuk bisa beriman sama Allah. Maka dari itu minta sama Allah, jaga iman ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kita nikmat yang sangat besar ini, Allah, saya bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, jaga sampai saya meninggal ya Allah. Sampai saya meninggal, jadikan saya dalam keadaan Islam ya Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa terhadap husnul khotimah, agar diminta agar meninggal dalam husnul khotimah. Nabi aja selalu minta, apalagi kita. Kita jangan sampai tidak minta husnul khotimah, karena husnul khotimah adalah inti, karena amal ini tergantung pada akhirnya. Banyak orang yang seumur hidupnya baik, bahkan pemuda masjid, bahkan setiap hari sholat, ibadah sama Allah, tapi karena salah pikir, keseleo otaknya, akhirnya menyembah orang lain, menyembah selain Allah. Maka dari itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah, sebagaimana Kau memberikan kita nikmat yang paling besar ini, jadikan nikmat ini daim, jadikan nikmat ini terus sampai saya meninggal, sampai turunan-turunan saya jaga imannya ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sampai kita punya keturunan tetap beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas terucap di mulut kita ini kecuali alhamdulillah. Kalau kita muhasabah, kita
Perhatikan diri kita, apa saja nikmat yang telah didapatkan. Boleh kita bangun tidur, kita diberikan kesempatan buat sahur. Kita dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk sahur. Sahur itu bukan macam-macam. Bukan kaleng-kaleng sahur itu. Sahur itu berkahnya banyak di situ, teman-teman. Sangat banyak berkah di sahur. Kita cuma menganggap biasa selama ini. Sekedar bangun, makan, dan tidak ada apa-apa saja. Bangun, makan, siap-siap ke masjid. Sahur ini berkah banyak sekali di sahur itu. Banyak sekali. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, jangan sampai tidak sahur. Saya sudah makan tetap sahur. Tasahharu walau bi jur'ati ma. Sahur walaupun dengan seteguk air. Ada air, minum. Niatkan buat sahur karena keberkahan di situ. Ada keberkahan di dalam sahur. Apa capeknya cuma makan aja? Suatu hal yang mubah kalau diniatkan menjadi pahala. Contoh seperti makan. Makan apa hukumnya makan? Apakah pahala? Apakah haram kita makan? Makan yang mubah-mubah saja kalau selama bukan di bukan di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau makan itu kita niatkan untuk kuat ibadah. Kalau makan itu kita niatkan untuk kuat bekerja untuk anak istri kita, maka makan tersebut akan menjadi pahala. Lakin idza nawa bi aklihi kuwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Di dalam Bait Ibn Ruslan kitab Zubat dikatakan di situ juga, lakin idza nawa li aklihi kuwa. Kalau misalkan makan itu niatnya untuk kuat li taatillahi, kuat buat apa? Kuat untuk taat sama Allah. Taatillahi lahu ma qad nawa, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung pada niatnya. Niat ini ajaib. Niat ini ajaib. Yang sedikit bisa banyak karena niat, dan banyak bisa sedikit karena niat. Kam min qalilin katharathun niyah wa kam min katsirin ghallalatun niyah. Di syarah Ainiyah, dalam kitab syarah Ainiyah disebutkan betapa banyak yang sedikit bisa menjadi banyak karena niat. 2000 bersedekah di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Beda halnya seperti satu orang bersedekah 2000 di pagi hari, dia niatnya macam-macam. Banyak niatnya. Ya Allah, ini saya niat bersedekah buat umat muslim dan muslimat. Saya niat, ya Allah, semoga dengan bersedekah saya bisa jauh dari dosa. Saya niatkan ini dengan sedekah saya bisa mendekat dengan Engkau. Dengan sedekah saya bisa menaik maqamnya saya. Dengan sedekah saya hanya 2000. Hanya 2000 saja. Tapi pahalanya banyak karena niat. Beda halnya dengan orang misalkan sedekahnya banyak, aduh yang penting saya ngasih dah, tidak usah pakai niat-niatan sudah, yang penting saya berbuat baik ini ya. Betapa banyak hal yang sedikit karena niat dia jadi banyak, dan betapa banyak hal yang banyak karena niat dia bisa menjadi sedikit. Contoh lain seperti sholat duha. Sholat duha, sholat yang lainnya, sholat tarawih misalnya, sholat sunnah. Sholat sunnah, kalau kita niatkan masuk masjid, kita niatkan sholat sunnah itu, niatnya hanya satu, niatnya hanya sholat sunnah mutlak, maka dapatnya hanya satu pahala. Tapi kalau niatnya macam-macam, misalnya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajah, maka dapatnya banyak. Ibarat satu lemparan kena dua sasaran. Maka dari itu niat ini perlu diperhatikan.